Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge. Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Oke, nanti mohon perhatiannya untuk anak-anak. Jadi lebih aktif lagi, lebih interaktif dalam menjawab sapaan atau menjawab salam dan juga menjawab pertanyaan. Jadi sambil nunggu yang lain, untuk kameranya bisa dihidupkan. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Berbeda suku, beda golongan dan agama. Bineka Tunggal Ika kami yang pertama. Bahu membahu, Anca, saling membimbing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. kameranya silahkan dihidupkan, Anca. Satu darah, satu nusa bangsa, bahasa dan satu arah. Takkan kulupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia namanya. Putih Anca, kibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. oke, kita mulai saja. Nanti kameranya kalau sudah bisa silahkan dihidupkan. Ini oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selalu semangat pagi. Yes, yes, yes. Oke. Ini lagi ada yang menghubungkan audionya ya, jadi suaranya tidak nampak. Oke, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Sehat. Sehat. Kemudian sudah sarapan belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Silahkan Fahri dipimpin. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Jadi setelah kita berdoa, kita harapkan apa yang kita lakukan pada hari ini atau pembelajaran pada hari ini bisa mendapat manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Dan juga Bapak harapkan ini merupakan rasa syukur kita karena bisa bertemu dalam pembelajaran PPKN. Oke, baik. Untuk absen di sini baru 3 orang. Tadi Anca kayaknya keluar ya. Ini sepertinya masalah jaringan. Kemudian nanti kalau sudah bisa, silahkan nampilkan wajahnya ya. Nanti Bapak akan cek lagi absennya di grup WA. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, kita dengarkan dulu sambil menyanyikan lagu nasional. Bapak akan share screen dulu. Sudah nampak? Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
patriotik proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa sentosa pribadi pribadi bangsaku. bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, ini judul lagunya apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila bagi bangsa Indonesia itu sebagai apa? Sebagai Garuda. Garuda itu bagi bangsa lambang negara. sebagai lambang negara. Kemudian kalau Pancasila bagi bangsa Indonesia itu sebagai apa? Pancasila. Sebagai apa? Pancasila sebagai apa bagi bangsa Indonesia? Sebagai dasar Dasar negara. dasar negara. Jadi di sini materi kita berkaitan dengan Pancasila. Jadi Bapak harapkan kalian nanti lebih bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mulai dari sila pertama, sila kedua, ketiga, dan keempat maupun kelima. Jadi Bapak harapkan nanti kalian bisa menunjukkan sikap yang Pancasilais. Mengapa harus Pancasilais? Karena itu adalah ciri khas bangsa kita. Karena bangsa lain itu tidak ada Pancasila, namanya yang lain lagi. Jadi ini adalah ciri khas kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita merendahkan martabat bangsa kita di hadapan bangsa yang lain. Oke, baik. Untuk bentuk penilaian di sini ada 3. Ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi untuk pengetahuan nanti seperti biasa kalian menjawab di Google Classroom. Nanti akan Bapak bagi linknya. Oke, untuk tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran Bapak harapkan kalian bisa mengaitkan kedudukan dan fungsi Pancasila dengan karakter warga negara yang Pancasilais. Kemudian kalian dapat mengubah perilaku dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta kalian dapat menerapkan fungsi Pancasila. Minimal 3 fungsi Pancasila yang akan kita bahas pada pembelajaran kita hari ini. Itu tujuan pembelajarannya. Kita langsung masuk ke kegiatan intinya. Jadi untuk materinya kita berkaitan dengan kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Ini akan Bapak tunjukkan videonya. Kemudian di dalam video nanti ada sebuah pertanyaan. Silahkan kalian coba pikirkan apa jawabannya. Oke, kita mulai.
Tujuan pembelajaran sepertinya sudah Bapak sampaikan tadi. Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi. Pancasila itu dari bahasa Sanskerta, dari kata panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas. Jadi Pancasila itu batu sendi yang 5. Isinya ada 5, dilarang melakukan kekerasan, mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang minuman keras. Istilah Pancasila itu ada dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan juga buku Sutta Soma karangan Tantular. Kedudukan Pancasila yang pertama sebagai dasar negara. Jadi segala peraturan harus berlandaskan dengan Pancasila. Fungsi dan peranan dari Pancasila. Yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya Pancasila sudah melekat pada kita semenjak proklamasi kemerdekaan. Kemudian sebagai kepribadian bangsa, artinya Pancasila merupakan ciri khas dari bangsa kita sendiri. Kemudian sumber dari segala sumber hukum. Jadi hukum yang lain harus berlandaskan pada Pancasila. Sebagai perjanjian luhur. Artinya ini sepakatan dari para pendiri bangsa kita pada saat PPKI, sedang PPKI, cita-cita dan tujuan, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kemudian sebagai asas dalam kehidupan dan sebagai moral pembangunan. Masalah yang ada di Indonesia. Ada tawuran, ada bullying di sekolah, kemudian ada demokrasi liberal, sistem pendidikan yang rumit, korupsi, kesenjangan sosial, dan kepadatan penduduk. Ini ada perang antar suku. Kemudian ini adalah money politik atau politik uang. Nah, ini pertanyaan yang harus kalian coba jawab. Bagaimana cara Anda menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri sendiri agar terhindar dari perilaku yang menyimpang dari Pancasila? Nah, itu tadi pertanyaannya, bagaimana cara kalian menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri sendiri agar terhindar dari perilaku yang menyimpang dari Pancasila. Suara Bapak kedengaran? Kedengaran. Ini ada masalah dengan Anca, katanya suaranya tidak terdengar. Oke. Baik, tadi sudah kalian lihat masalah-masalah yang ada di Indonesia. Jadi
ada tawuran, kemudian ada bullying, ini yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Kemudian ada korupsi, ada sistem pendidikan yang rumit, kemudian ada demokrasi liberal, karena kita ini sudah, istilahnya pers media kita ini sudah bebas, tidak ada dibatasi. Jadi pandai-pandai kita untuk memilah mana yang berita benar atau yang asli, mana yang hoax atau berita bohong. Jadi kita harus pandai. Jangan sampai ikut atau mudah terpengaruh dengan berita hoax. Jadi sebelum kita men-share berita atau informasi, jadi kita harus mencari kebenarannya dulu, baru kita bagikan ke grup atau yang lain, atau mempostingnya di media sosial. Jadi jangan asal memposting. Jadi harus dicek keasliannya atau kebenarannya ya. Kemudian ada korupsi. Nah, ini yang tidak pernah hilang dari bangsa kita. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita menanam nilai-nilai Pancasila pada diri kita sendiri? Ada yang mau mencoba menjawab? Aldo? Panca? Atau Mila? Atau Fahri? Mau mencoba menjawab, Fahri? Atau Bapak dulu ya? Kalau menurut Bapak dulu ya, nanti baru kalian coba sambil memikirkan bagaimana cara menanamkannya. Jadi kalau Bapak sendiri, cara menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri Bapak sendiri, yang pertama harus rajin beribadah, jadi sesuai dengan agama kita, itu kunci yang pertama. Karena dengan beribadah, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dalam umat muslim ya. Itu yang pertama, kemudian harus rajin beribadah. Kemudian yang kedua, harus lebih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Misalnya, kegiatan Parang Merah Remaja, kemudian kegiatan bakti sosial, kemudian membantu korban bencana. Nah, itu kita harus lebih aktif. Itulah cara kita menanamkan nilai Pancasila pada diri kita. Kemudian menghindari yang namanya perkelahian. Nah, itu harus kita hindari. Mengapa? Karena itu akan merusak persatuan atau kekerabatan kita. Jangan sampai kita terlibat perkelahian. Jadi kalau misalnya ada bertengkar, nah coba kita hindari, jangan sampai lebih parah lagi. Selesaikan dengan baik-baik atau secara kekeluargaan. Kemudian dalam sila keempat itu lebih aktif dalam pemilihan pemimpin. Misalnya ketua RT, kemudian bupati, presiden, gubernur, dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan kita itu hidup dalam demokrasi Pancasila. Jadi jangan sampai golput. Meskipun dalam calonnya tidak ada yang kita sukai atau kurang pas bagi kita. Tapi kita jangan sampai golput. Kemudian mencoba untuk bersikap adil terhadap sesuatu. Misalnya kalau Bapak sebagai guru, jadi Bapak harus memberi nilai itu sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi Bapak tidak melihat, oh ini masih keluarga Bapak. Jadi Bapak nilainya naikkan. Oh ini sepupu Bapak nih. Jadi nilainya Bapak naikkan tinggi. Nah itu tidak boleh.
Jadi harus bersikap adil dalam segala sesuatu. Mungkin yang lain yang mau menjawab? Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila? Coba Aldo. Aldo ada Aldo? Atau Mila? Yuk coba menjawab lebih aktif lagi ya. Jadi setiap pendapat itu tidak ada yang salah. Yuk coba menjawab. Karena pendapat itu kadang berbeda-beda, tetapi tidak ada yang salah. Coba Aldo, silahkan jawab. Atau Mila. Atau Fahri. Coba bagaimana cara kamu menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri sendiri? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus? Apalagi? Tidak memilih-milih teman. Tidak memilih-milih teman. Bagus. Terus apa lagi? Itu ya. Nanti kalau ada bisa dinambahkan lagi ya, Fahri. Ya. Nah, coba Anca, audionya sudah bisa, Anca? Halo, Anca, audionya sudah bisa? Aldo, mana Aldo? Mila. Aldo, Anca. Anca, suaranya sudah bisa? Lagi gangguan kayaknya ya. Nah, seperti yang Fahri, coba Bapak tanyakan lagi ke Fahri ya. Karena kayaknya yang lain ini audionya atau jaringannya lagi bermasalah kayak ini. Coba Fahri, Bapak tanya dulu. Nah, tadi kan salah satu masalah itu ada yang berkaitan dengan korupsi. Nah, kalau Fahri sendiri, bagaimana cara Fahri agar terhindar dari sikap korupsi? Jangan sampai melakukan korupsi. Kira-kira bagaimana Fahri? Agar terhindar dari sikap korupsi, bagaimana? Bagaimana Fahri? Menurut kamu bagaimana caranya? Agar terhindar dari sikap korupsi. Bingung ya? Ya. Jadi yang pertama harus tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Terus apa lagi Fahri? Harus apa? Harus selalu berkata jujur, ya betul. Jadi kalau orang yang sering bohong itu atau orang yang sering berbohong itu yang paling berbahaya.
karena dia bisa saja melakukan korupsi. Jadi kita harus selalu berkata jujur. Jangan sampai pernah berbohong ya, Fahri dan yang lainnya, Mila, Aldo, dan Anca. Jadi kayaknya ini ada gangguan audio ya, atau jaringan. Anca tadi ada beritahu kalau kendala jaringan, tidak dengar suara. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita, tadi sudah dijawab Pak Hari, karena ini berhalangan sama yang lainnya ini, jadi Bapak tidak bisa mendengar pendapat dari yang lain. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran nanti kalian seperti biasa ya, kalian kerjakan di link Google Classroom yang akan Bapak bagikan ke dalam grup. Oke, selanjutnya kita simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Jadi yang pertama, arti Pancasila itu diambil dari bahasa apa, Fahri? Dari bahasa Sanskerta. Dari kata apa? Dari kata panca, artinya? Panca. Panca artinya 5. 5, betul. 5. Panca itu 5 ya. Kalau Eka itu 5 juga, Eka. Kemudian sila artinya? Sendi atau asas. Jadi Pancasila itu batu sendi yang 5. Isinya juga ada 5. Jadi dilarang apa? Dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang mencuri. Dilarang apa lagi? Berbohong. Dilarang berjiwa dengki. Kemudian dilarang minuman keras atau mabuk. Nah, itu isi dari Pancasila pada zaman Majapahit yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama dan juga buku Suta Soma. Itu isinya ya. Kalau Pancasila yang sekarang lain lagi isinya berbeda. Kemudian untuk kedudukannya itu sebagai apa Pancasila? Sebagai dasar negara dan juga landasan IDIR. Oke, bagus. Kemudian fungsinya itu ada 7. Yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian, kemudian sebagai sumber dari segala sumber hukum, kemudian sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, moral pembangunan, dan sebagainya. Oke, baik. Sekarang kita refleksi dulu. Manfaatnya dari pembelajaran hari ini apa, Fahri? Bagi dirimu apa? Manfaatnya? Bisa mengetahui tentang Pancasila. Nah, tentang Pancasila. Terus apa lagi? Mengetahui sejarah dari kata Pancasila. Kemudian mengetahui apa lagi? Sikap-sikap mengetahui apa lagi, Fahri? Mengetahui sikap-sikap yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, contoh sikapnya apa yang bertentangan tadi? Tawuran, terus korupsi. Apalagi? membuli.
membuli, kemudian ada perang antar suku ya. Kemudian yang banyak lagi perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Kalau membuang sampah sembarangan itu masuk menyimpang enggak dari Pancasila? Masuk. Membuang sampah sembarangan itu juga masuk. Kemudian berbohong itu juga masuk. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang atau perbuatan yang menyimpang dari Pancasila itu sendiri. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dari setiap silanya. Jadi setiap sila itu ada nilai-nilainya. Misalnya kayak sila 1 itu ada sikap toleransi terhadap umat beragama dan sebagainya. Kemudian sila kedua ada kegiatan kemanusiaan dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita tutup kegiatan kita dengan berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin Fahri. Sebelum menutupi pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini karena kawan yang lain juga berhalangan mengeluarkan suara ataupun kamera, mungkin karena jaringan atau sebagainya. Jadi katanya tidak mendengar audionya, tidak terdengar. Kemudian karena kita masa pandemi, Bapak harapkan tetap jaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan jangan diabaikan, mulai dari menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan sampai bersih. Kemudian ingat selalu minum dan makan makanan yang bergizi, terutama minum vitamin dan juga minum madu. Itu buat menjaga stamina kita agar tetap sehat. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selalu semangat pagi. Yes, yes, yes. Oke. Cerminan akan bangsa yang